Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jumpa lagi dengan saya, Eti Nurhayati dari SMPN 2 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan yang merupakan pembelajaran mandiri di PMM. Melakukan refleksi bersama tentang profil pendidikan. Apakah rapor pendidikan itu? Rapor pendidikan adalah platform yang menyediakan informasi profil pendidikan. Indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemdikbudristek dan digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Fungsi utama rapor pendidikan bagi satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat melihat elemen secara detail, elemen-elemen per dimensi, sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di tempat masing-masing. Rapor pendidikan dapat digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, apa arti penting perencanaan berbasis data di satuan pendidikan? Perencanaan berbasis data atau PBD berperan penting dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam menentukan program atau kegiatan ke depannya yang berguna meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Adapun aksi nyata yang sudah dilakukan, pertama, menyiapkan dokumen rapor pendidikan yang diunduh dari platform rapor pendidikan. Dua, membaca profil pendidikan yang tertera dalam dokumen. Tiga, membaca capaian dari tiap indikator layanan di satuan pendidikan, khususnya indikator prioritas. 4. Melakukan refleksi secara bersama mengenai capaian dari tiap indikator layanan di satuan pendidikan. Melakukan refleksi bersama tentang profil pendidikan. 1. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Bapak Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? 2. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Bapak Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? 3. Hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan yang telah dilihat? 4. Bagaimana rapor pendidikan membantu Bapak Ibu dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Setelah kami merefleksi semua tentang indikator, maka kami temukan bahwa indikator layanan semuanya sudah baik. Kemampuan literasi sudah baik. Kemampuan numerasi sudah baik. Karakter sudah baik. Iklim keamanan satuan pendidikan sudah baik. Iklim kebinekaan sudah baik. Dan kualitas pembelajaran pun sudah baik. Hal baik yang telah dilakukan di satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan yang telah dilihat antara lain mempelajari prioritas rekomendasi sebagai panduan untuk mengidentifikasi prioritas masalah, merefleksi akar masalah dan menentukan strategi untuk pembenahan. Berikutnya, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Bagaimana rapor pendidikan membantu Bapak Ibu dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Rapor pendidikan sangat membantu dalam memahami kondisi satuan pendidikan. Karena kami tentu dapat melakukan perbaikan dari capaian indikator yang masih perlu ditingkatkan ataupun indikator yang harus dipertahankan, sehingga pendidikan berpusat pada peserta didik dapat tercapai. Sebagai catatan, kami menemukan contoh temuan pada indikator literasi, yaitu bahwa kemampuan siswa dalam membaca teks informasi dan membaca teks sastra perlu ditingkatkan. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah paparan aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu berkenan, silahkan berikan umpan balik untuk aksi nyata saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.